Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجعلنا ممن أعرض عن ذكرك فإن له معيشة ضنكا وأدخلنا في بارك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah Al-Markas yang saya muliakan, serta seluruh pendengar radio Al-Markas dimanapun pengajian ini bisa diikuti. Minggu lalu pertemuan kita sebelum malam ini, kita telah membicarakan sebahagian daripada pernyataan-pernyataan ulama-ulama kita. Tentu yang kita maksudkan di sini adalah ulama-ulama sufi kita tentang al-iman. Kembali saya mengulangi bahwa kitab yang kita pakai, yang kita baca dalam materi tasawuf ini adalah Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Terakhir kita telah menyampaikan bahwa sesungguhnya orang yang beriman, innal mu'minal haqiqiyah man kana mahkuman lahu bil jannah, adalah orang-orang yang selalu terawasi dengan amalan-amalan surga. Faman lam ya'lam zalika min sirri hikmatillahi ta'ala, siapa yang tidak mengetahui bahwa yang demikian itu amalan-amalan surgawi merupakan bahagian daripada rahasia ilmu Allah Subhanahu wa taala, fada'wahu, maka pernyataan mereka bi annahu mu'minun haqqa gairu sahihah, maka pernyataan mereka sekalipun dia berkata bahwa saya orang beriman sesungguhnya, padahal sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak benar. Ya. Kita telah menjelaskan amalan-amalan surgawi ini adalah amalan-amalan yang tidak pernah sepi, yang tidak pernah sunyi dari kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat keterpisahan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Ada suatu kisah disampaikan di dalam kitab ini, ketika Abu Usman Al-Maghribi
bertanya kepada Muhammad bin Al-Mahbub suatu hari. Beliau berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, lau qala laka ahadun aina ma'buduk." Jika sekiranya ada seseorang yang bertanya kepadamu, aina ma'buduk, mana yang kau sembah? Istagul, ini bahasa Ammiyah, apa yang kamu katakan jika sekiranya ada orang yang bertanya terhadap kamu, kepada kamu tentang aina ma'buduk, mana yang kamu sembah? Maka berkatalah Muhammad, aqul haitsu lam yazal. Maka dia berkata bahwa yang saya sembah itu tidak pernah tiada. Tidak pernah tiada. Kemudian bertanya lagi, ini Abu Usman Al-Maghribi, fa in qala laka, jika bertanya lagi kepadamu, aina kana, istaqul, maka apa yang kamu katakan? Jadi pertanyaannya tadi ini, yang kedua adalah di mana adanya? Di mana adanya? Qal, maka berkatalah Muhammad bin Al-Mahbub yang ditanya ini, haitsu huwal an, yakni annahu kama kana wala makana fa huwal an kama kana. Artinya dia seperti sekarang ini. Dia ada, Allah Subhanahu wa taala ada, wala makan, tanpa ada tempat. Fa huwal an kama kana. Allah itu ada seperti sedia kala adanya dia. Qal, maka berkatalah yang bertanya tadi ini, Abu Usman Al-Maghribi, fartada minni zalik, maka merasa puaslah atas jawabanku itu, katanya, wa naza'a qamisahu, dan beliau membuka bajunya, gamisnya, wa atanihu, dan kemudian memberikannya kepadaku. Inilah bentuk keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menurut pandangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya yang menekuni ajaran-ajaran tasawuf ini. Coba kita lihat, kana wala makan, Allah itu ada tanpa harus menentukan tempat adanya. Inilah yang pernah kita singgung pada awal-awal pertemuan kita, bahwa kita tidak bisa menentukan arah keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita menentukan arah keberadaannya, karena
ketika kita menentukan arah keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka paling-paling kita mengakui adanya Allah pada satu titik arah saja, dan kita akan mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai titik arah selain daripada yang dituju itu. Ada sebuah ilustrasi yang sering saya sampaikan untuk mempertegas pernyataan ini, untuk menyelamatkan akidah kita. Janganlah dulu kita berpikir tentang Allah, kita berpikir saja tentang makhluknya. Begitu kita menunjukkan ada arah, maka pasti kita akan mengingkari di beberapa arah. Contohnya, kalau saya tanya, Ki, di mana Ruslan? Maka pasti kita akan bertanya bahwa Ruslan ada di depan kami. Artinya ada titik yang kita tujukan, yang kita tempatkan keberadaan Ruslan, yaitu arah di depan. Nah, mustahil ada Ruslan di belakang, mustahil ada Ruslan di sebelah kanan, mustahil ada Ruslan di sebelah kiri, atas dan di bawah. Nah, ini kalau hal seperti ini dipakai untuk menentukan arah akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka hanya satu titik kita mengakui kebesaran Allah dan mengingkari di berbagai macam arah itu. Itulah tadi yang dikatakan di dalam pernyataan Muhammad bin Al-Mahbub ini ketika ditanya oleh Abu Usman Al-Maghribi, annahu kama kana wala makan. Allah Subhanahu wa taala ada dan tidak boleh kita menetapkan adanya tempat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan menyatakan adanya seperti itu, maka kitalah yang menserupakan Allah, memperserupakan Allah dengan sesuatu. Maka kitalah yang melawan ayat laisa kamislihi syai'un. Kemudian lebih lanjut di dalam kitab ini dikisahkan, dikatakan bahwa sami'tu al-imam Abu Bakar bin Furuq rahimahullahu ta'ala yaqul, ini panjang sanadnya, ini berita ini riwayat ini. Yaqul berkata, sami'tu Abu Usman Al-Maghribi, kembali lagi diangkat Abu Usman Al-Maghribi. Saya mendengar katanya Abu Usman Al-Maghribi berkata. Ini Abu Usman Al-Maghribi memang seorang ulama sufi terkenal di zamannya. Apa pernyataannya Abu Usman Al-Maghribi? Kuntu a'taqidu syai'an min hadisil jihah. Ya. Dulu katanya saya berkeyakinan dengan menentukan arah, falamma kadimtu Baghdad zala zalika an qalbi. Ketika saya mendatangi kota Baghdad, zala zalika an qalbi, maka hilang arah itu. Maka hilang arah itu di hati saya. Fakatabtu ila ashabina bi Makkah, maka dia menulis surat kepada sahabatnya yang ada di Mekah. Apa katanya isi surat itu? Anni aslamtul an islaman jadida. Sesungguhnya aku
telah menemukan Islam sekarang. Artinya apa? Akidah yang ada pada diri Utsman ini, Al-Maghribi ini, adalah keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menentukan arah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah keimanan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dikisahkan lagi di dalam kitab ini, sami'tu Muhammad bin Husain As-Silmi rahimahullahu yaqul, katanya saya mendengar Muhammad bin Husain As-Silmi yang Allah semoga-mogahan merahmatinya berkata, sami'tu Aba Utsman Al-Maghribi lagi ini yaqul, berkata, wa qad su'ila anil halqi, ya, ditanya tentang penciptaan, tentang ciptaan. Faqal, maka berkatalah beliau, kawalibu wa ashbahun tajri alaihim ahkamul qudrah. Apa maksudnya ini? Beliau menyatakan bahwa yang namanya ciptaan itu adalah kawalib, berubah-ubah, ya. Tajri alaihim ahkamul qudrah, berlaku padanya hukum-hukum kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya ciptaan itu adalah berubah-ubah. Saya ingin memberikan perbandingan bahwa yang didapat oleh ilmu itu masih memungkinkan berubah, tetapi yang didapat oleh kema'rifahan itu tidak akan mungkin berubah. Bagaimana pembuktiannya ini pernyataan? Mungkin sudah pernah saya sampaikan di tempat ini, tidak apa-apa kita ulangi, ya, supaya kita semakin yakin akan keberimanan kita yang benar, bahwa semua yang didapat oleh ilmu itu berubah-ubah. Saya katakan bahwa di Mesir ada buah namanya buah tin manis. Artinya apa? Berita ini yang saya sampaikan, Anda telah mendapatkan ilmu tentang manisnya botin, tentang manisnya botin, dan itu yang Anda capai itu adalah melalui ilmu. Nah, ketika ada lagi yang datang berkata kepada kita bahwa saya dari Mesir bela dapat kak buah namanya botin, agak kecut-kecut, maka ilmu kita ya tadi yang pertama tentang manisnya tin berubah. Setidaknya kita ragu. Nah, karena memang yang menemukan itu adalah ilmu kita, ya. Dan itu dalam perkembangan ilmiah juga sekarang seperti itu adanya. Dulunya teori ini ditutup dengan teori ini dirubah oleh teori ini. Tetapi yang tidak bisa berubah itu adalah
yang ditemukan, yang didapat oleh ma'rifah kita. Bagaimana perumpamaannya? Ketika saya datang dengan memberikan buah tin kepada Anda, dan Anda mencicipinya dan merasakan manisnya buah tin itu, maka biar satu dunia berkata buah tin itu kecil, kita akan berkata salah kok, salah. Inilah kekuatan dahsyatnya namanya kema'rifahan dibanding dengan ilmu. Itulah sebabnya Abu Usman Al-Maghrimi ini berkata, yang namanya ciptaan itu adalah berubah-ubah. Tajri alaihim ahkamul qudrah, berlaku atasnya hukum-hukum kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikisahkan lagi, disebutkan di dalam kitab ini, wa qala al-Wasiti. Al-Wasiti ini adalah seorang ulama juga. Apa kata beliau? Lamma kanatil arwahu wal ajsadu qamata billah wa zaharata bihi la bisawatiha. Ya. Artinya, manakala roh dan jasad menegakkan keberadaannya, menampakkan penampakannya, mewujudkan adanya, itu pada hakikatnya adalah eksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ini perlu kecermatan, bahwa manakala roh dan jasad ini menegakkan keberadaannya, menampakkan penampakannya, menyatakan adanya, maka pada hakikatnya itu adalah eksistensi Allah Subhanahu wa taala yang menyata. La bisawatiha, bukan dirinya. Yang dimaksudkan di sini adalah ruh dan jasad itu. Disebutkan lebih jauh, kazalika qamatil khatarat wal harakatu billahi la bizawatiha. Demikian pula semua lintasan-lintasan dan gerakan-gerakan karena Allah Subhanahu wa taala la bizawatiha. Pada hakikatnya itu adalah bukan gerakan mereka, tetapi Allah lah yang menggerakkannya itu. Kenapa? Izal harakat wal khatarat furu'ul ajsadi wal arwah. Penampilan-penampilan gerakan itu sesungguhnya memang ya buah daripada, bahagian daripada gerakan fisik dan kolaborasi dengan arwah-arwah roh-roh itu. Apa yang akan disampaikan dalam pesan ini, dalam pengajian kita terhadap bacaan kita terhadap pernyataan-pernyataan orang-orang sufi ini, maka kita akan berkata, annahu la khaliqa lil jawahir illallah ta'ala, fakazalika la khaliqa li a'radi illa billahi ta'ala. Sesungguhnya segala yang ada, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, pada hakikatnya adalah hanya Allah lah yang penciptanya.
kita kadang terjebak dengan penampilan zahir sesuatu. Kita kadang terjebak dengan penampilan zahirnya sesuatu. Ya. Lupa yang memberikan gerakan-gerakan itu. Kita kadang terjebak dengan kenyataan-kenyataan kehidupan ini, lupa yang memberi kehidupan. Kita kadang hanya terjebak dengan nikmat-nikmat yang ada, tapi kadang kita lupa yang memberikan nikmat itu. Inilah pesan yang ingin disampaikan oleh para ulama-ulama sufi kita yang disebutkan kisahnya di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah ini. Kita baca lagi pernyataan lebih lanjut. Sami'tu Syekh Aba Abdurrahman As-Silmi rahimahullah yaqul, katanya saya mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Silmi yang dirahmati oleh Allah, yaqul berkata, saya katanya juga mendengar Muhammad bin Abdullah yang berkata, saya juga mendengar Abu Ja'far As-Sadilani berkata. Kemudian dia menyebut silsilah riwayat-riwayat ini. Apa katanya? Man zanna annahu bi baslil juhdi yasilu ila matlubihi famutamannin. Wa man zanna annahu bi ghairil juhdi yasilu famutamannin. Artinya apa? Bahwa baik orangnya itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan yang dicari, ataupun orangnya itu tidak bersungguh-sungguh untuk menemukan apa yang dia cari, pada hakikatnya dia adalah mencari. Apa maksudnya? Maksudnya pernyataan ini adalah makam seseorang itu sungguh sangat variatif. Makam seseorang di dalam kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu sungguh sangat bervariasi. Tidak ada jaminan bahwa yang pintar membaca kitab seperti ini adalah lebih tinggi makamnya dengan yang tidak. Belum tentu. Kita ambil contoh di dalam Al-Quran. Nabi yang mendapat gelar Kalimullah, adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu mendapat gelar sebutan adalah teman bicaranya Allah. Teman bicaranya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Makamnya Ibrahim, makamnya ini Nabi Musa sudah cukup lumayan, Kalimullah. Tetapi masih mencari makam-makam yang lebih daripada itu. Makanya dia mencari orang yang bisa memberitahu tentang ilmu-ilmu keilahian. Maka pergilah mencarinya. Apa yang didapat? Disebutkan dalam Al-Quran, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmah min indina. Nabi Musa bersama dengan sahabatnya itu menemukan salah seorang hamba yang telah Allah berikan rahmat kepada orang itu. Dalam hal ini, dalam tafsir disebutkan adalah Nabi Khidir. Padahal posisinya sudah menjadi teman bicaranya Allah, tapi masih mau mencari ilmu yang lebih daripada itu. Seperti hanya apa yang telah didapat oleh Nabi Khidir. Kalau kita baca kisahnya ini, memang
Nabi Musa menyatakan ingin berguru kepada Nabi Khidir. Dia bertanya, hal attabiqu ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda? Bolehkah saya ikut untuk mendapatkan ilmu yang telah engkau dapat dari Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi Khidir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak bisa mengikuti jejak saya karena kamu tidak memiliki kesabaran. Dan lebih lanjut dikatakan, bagaimana kamu bisa sabar dan kamu tidak mampu mengetahui nanti apa yang akan terjadi. Tapi Musa berkata, qala satajiduni insyaallah sabira, kamu akan menemukan saya sebagai orang sabar. Baru dites, baru satu tesnya ini Nabi Khidir, baru satu tesnya, naik di atas perahu, Nabi Khidir langsung membakar itu perahu. Apa kata heran Nabi Musa? Kenapa kau membakarnya? Kamu akan menenggelamkan penghuninya. Nah, Nabi Khidir katakan, ini tadi yang saya bilang, kamu tidak bisa sabar bersama dengan saya. Bayangkan, Nabi Musa yang mendapat gelar kalimullah masih mencari ilmu-ilmu rusdan yang menurut petunjuk Allah dari seorang hamba Allah yang mendapatkan kasih sayang ini. Ini ada panjang kisahnya ini. Panjang kisahnya ini. Nah, inilah yang dikatakan di sini bahwa man zanna annahu bibaslil juhdi yasilu ila matlubi famutamannin, dan seterusnya, bahwa makam seseorang itu sungguh sangat bervariasi, dan kita tidak bisa mengklaim diri kita lebih tinggi makam kita dibanding yang lain. Tidak boleh ada seperti itu. Kalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai seorang wali, yakin itu adalah wali kutuh itu. Wali kutuh. Tidak ada bisa pengakuan-pengakuan seperti itu, ungkapan-ungkapan riya itu. Ungkapan-ungkapan riya seperti itu. Itulah yang pernah saya sebutkan di sini, bahwa siapa yang menampakkan kemuliaannya, maka itu adalah orang yang suka balik-balik mata. Tetapi siapa yang muncul dari dirinya ada kemuliaan, maka itulah wali-wali Allah. Jadi kalau demikian, Al-Wasiti ini berkata, makam-makam itu didapat tentu dengan bisa'yatin, dengan upaya-upaya yang kita lakukan sendiri. Saya kira inilah pengajian kita untuk malam ini. Insya Allah pada waktu yang berikutnya kita akan sambung. Masih kita berkisar kepada pernyataan-pernyataan mereka anil iman, tentang iman itu. Insya Allah mungkin minggu depan kita akan berbicara dengan topik yang lain lagi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.